Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur, kita berbangga kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikannya bagi kita sekalian, di mana saat ini Tuhan menganugerai kita waktu untuk bersama-sama mencari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 265, kasihnya Tuhan Allah. Mari kita menyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga, kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya, kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kendati dawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis. Lalu mau tulis kasihmu, laut dawat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berbangga atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam diri kami ini, bahwa pertolongan-Mu Tuhan sempurna kami alami, kami rasakan. Bahkan terlebih saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami waktu yang terindah untuk kami pakai mencari perkara-perkara yang kekal di dalam diri kami ini melalui renungan pada malam hari ini. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, sehingga ketika kami sama-sama merenungkan firman-Mu, kami sungguh diteguhkan di dalam iman pengharapan, dan kami hidup memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Maliaki pasal 1 ayat 2 sampai ayat 5. Kitab Maliaki pasal 1 ayat 2 sampai ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu,
Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Sekira inilah firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan, dan melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu kasih Tuhan bagi umat-umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara tentang kasih Tuhan di dalam konteks perjanjian lama, maka biasanya itu kasih Tuhan diukur atau dinilai dari kemenangan dalam setiap peperangan yang dihadapi, atau kemenangan dari setiap musuh-musuh yang datang menyerang di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel dalam menjalani kehidupannya bukan berarti bahwa mereka tidak pernah gagal atau mereka tidak pernah mengalami kekalahan. Namun fakta membuktikan bahwa mereka pun juga sering gagal. Mereka pun juga sering mengalami kekalahan dari setiap musuh-musuhnya pada waktu itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa Allah tidak mengasihi lagi mereka sebagai umat-umat Tuhan. Allah tidak peduli lagi kepada mereka sebagai bangsa pilihannya Tuhan. Tetapi Allah mengizinkan semuanya itu terjadi. Tujuannya untuk memproses mereka, untuk semakin lebih setia, untuk semakin lebih bergantung kepada Tuhan, dan untuk semakin lebih mengandalkan Tuhan, bahwa tidak ada apa-apa yang dapat diandalkan di dalam kehidupan yang bisa membuat menang, yang sanggup untuk mengalami kemenangan dari setiap musuh-musuhnya, dari setiap peperangan-peperangan yang dihadapi di dalam kehidupan. Dan saya kira hal ini pun sangat mengajari kita, bagi kamu sebagai seorang anak-anak muda dalam menjalani perjuangan hidupmu. Mungkin engkau pernah akan mengalami kegagalan, tetapi ingat bahwa itu bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi engkau. Tetapi kadang Allah mengizinkan kegagalan seperti itu untuk membuat dirimu semakin lebih mengandalkan dan tahu bahwa hanya Tuhanlah yang diandalkan sebagai sumber penolong yang sempurna di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita saat ini, bagaimanakah kasih Allah bagi kita sebagai umat-umatnya. Atau bagaimanakah kasih Allah bagi kamu sebagai pemuda-pemudi dalam menjalani hidupmu, dalam menghadapi setiap perjuangan hidupmu, dan dalam berbagai setiap rencana-rencana hidupmu ke depan ini. Maka yang pertama di sini kita lihat bahwa kasih Allah yang pertama adalah kasih yang kekal. Jadi bagaimanakah kasih Allah bagi kita sebagai umat-umatnya? Yang pertama adalah kasih yang kekal. Dan itu terdapat dan itu kita lihat di dalam ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang kedua di sini kita melihat bahwa ada dialog antara Allah dengan umat-umat Tuhan atau bangsa Israel pada waktu itu. Di mana yang sedang menjadi bahan dialog pada saat ini bahwa Allah mau menunjukkan, Allah mau membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Bukan kasih yang dalam bentuk sementara, bukan kasih hanya sewaktu-waktu mereka nikmati, tetapi kasih yang selama-lamanya atau kasih yang bersifat kekal di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah mau membuktikan kasih-Nya seperti itu karena mereka seringkali
tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itulah sebabnya Allah berdialog mereka pada waktu itu bahwa Allah sungguh mengasihi mereka. Dengan cara bagaimana? Atau apa buktinya bahwa Allah selalu mengasihi mereka dengan kasih yang kekal? Yaitu dikatakan bahwa Allah selalu menunggu, Allah selalu menanti bangsa Israel untuk kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan, sekalipun mereka jauh daripada Tuhan, sekalipun mereka sudah jatuh ke dalam dosa, sekalipun mereka mencari pertolongan alternatif dengan penyembahan berhala di dalam diri mereka. Tetapi ingat bahwa Allah selalu menunggu, Allah selalu menanti mereka untuk datang kepadanya, dan ketika mereka datang kepadanya, disitulah Allah menyatakan kasih yang kekal di dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang pemuda-pemudi dalam menjalani hidupmu di dunia ini, ada begitu banyak perjuangan hidup yang engkau sedang hadapi. Bahwa untuk mencapai masa depanmu yang penuh dengan harapan, ingat bahwa sekalipun mungkin saat ini engkau jauh daripada Tuhan, mungkin engkau melakukan kesalahan, mungkin ada dosa, mungkin pernah engkau pergi mencari pertolongan alternatif di dalam hidupmu. Tetapi ingat, ketika engkau kembali kepada Tuhan, ketika engkau masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika engkau datang membawa dirimu dengan segala keberadaanmu, datang bersujud di hadapannya, maka di situ Allah menyatakan kasih-Nya yang kekal di dalam hidupmu. Dan yang kedua, bagaimanakah kasih Allah bagi kita sebagai umat-umatnya? Sangat jelas di sini kita lihat di dalam ayat yang keempat. Di sini ayat 4 mengajarkan bahwa kasih Allah bagi kita sebagai umat-umatnya adalah kasih yang membela. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 4 ini di sini kita melihat Allah sedang mengingatkan bangsa Israel tentang kasih yang selalu membela hidup mereka. Diingatkan bahwa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Dan sekalipun dikatakan bahwa Esau berusaha untuk mau membangun kembali bangsanya menjadi bangsa yang kuat, tetapi pada akhirnya Allah akan merobohkannya kembali. Kenapa? Karena Allah tidak mau supaya musuh bebuyutan bangsa Israel ini akan selalu mengganggu, akan selalu datang berperang, akan mengganggu ketentraman dan keamanan umat-umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga Allah berkata bahwa sekalipun mereka berusaha membangunnya, tetapi Allah akan kembali merobohkannya. Nah, saudara-saudara ingat baik-baik bahwa pada waktu itu bangsa Israel dikelilingi oleh musuh-musuh bebuyutannya. Bangsa yang ada di utara musuh bebuyutannya, bangsa yang ada di selatan musuh bebuyutannya, bangsa yang ada di bagian timur musuh bebuyutannya, bahkan bangsa yang berada di timur yang jauh pun adalah musuh bebuyutan di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun dikelilingi oleh musuh bebuyutannya, tetapi Allah selalu membela. Dan ingat bahwa bangsa Israel di tengah musuh bebuyutannya itu adalah bangsa yang kecil. Sebenarnya kalau secara ukuran manusiawi, ketika semua musuhnya itu berkumpul bersatu padu untuk datang melawannya, maka bangsa Israel bisa dikalahkan. Tetapi apa yang terjadi? Fakta membuktikan bahwa sekalipun musuh-musuh bebuyutan ada di sebelah utara, ada di sebelah timur, bahkan bangsa yang besar di sebelah timur, yang ada di selatan, yang sering datang berperang melawan mereka, tetapi bangsa Israel selalu mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ada kasih Allah yang selalu membela diri kita. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai seorang anak muda, dalam menjalani hidupmu ke depan, dalam menghadapi setiap persaingan-persaingan di dalam dirimu, bahwa untuk meraih masa depan yang penuh dengan harapan butuh persaingan hidup. Dan ketika engkau sedang bersaing, mungkin pernah engkau putus asa, mungkin pernah engkau berkata bahwa saya tidak bisa lagi, lebih baik saya begini saya, apa boleh buat, mungkin sudah harus begini nasib saya. Saudara,
Jangan engkau pernah berputus asa dalam menatap masa depanmu, dalam meraih masa depanmu. Karena ingat bahwa ada Allah yang selalu menjadi pembela di dalam diri kita. Bahwa sekalipun mungkin ada orang yang berikhtiar, sekalipun ada orang yang selalu berusaha menutup jalan bagi kita untuk mencapai keberhasilan, tetapi ingat, Allah selalu membela diri kita. Dan ingat saudara-saudara, musuh yang paling besar yang kita hadapi saat ini adalah dari kuasa-kuasa kegelapan. Setan selalu berusaha memisahkan kita dari kasih karunia-Nya. Setan selalu berusaha untuk mengaburkan pengharapan Tuhan di dalam diri kita. Dan setan selalu berusaha untuk menggagalkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi ingat, jangan putus asa, jangan takut, jangan bimbang dalam menghadapi semuanya itu. Karena ada Allah yang menjadi pembela di dalam kehidupanmu. Yang penting di sini adalah datanglah kepadanya. Mari datanglah kepadanya. Persembahkanlah masa mudamu sebagai masa yang paling indah di dalam hidupmu. Sebab itulah kata firman Tuhan. Kenapa masa muda paling indah? Karena engkau mampu melakukan apapun di dalam dirimu. Dan itulah sebabnya, supaya engkau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, engkau melihat masa mudamu menjadi indah menurut pemandangan Tuhan, maka persembahkanlah hidupmu kepadanya. Pakailah potensi hidupmu untuk selalu memuliakan, untuk selalu menyenangkan, dan untuk selalu melayani Tuhan. Maka dengan demikian, Allah selalu menjadi pembela di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Baik saudara-saudara, kita menutup renungan kita pada saat ini dalam doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat segala anugerah dan kebaikan-Mu. Firman-Mu baru saja kami dengarkan, yang mengajari kami bahwa Allah selalu mengasihi bagi kami umat-umat Tuhan. Sekalipun kami melakukan hal yang tidak mempermuliakan-Mu, tetapi Allah selalu menunggu kami. Sekalipun kami pernah mencari pertolongan alternatif, sekalipun mungkin saat ini kami sedang jauh dari hadapan-Mu, tetapi ketika kami datang mendekatkan diri kami kepadamu, maka di situ kami menikmati segala kemurahan Tuhan. Di situ kami menikmati segala pertolongan Tuhan. Ketika kami datang dekat, ketika kami datang sujud di hadapan-Mu, dan ketika kami datang mempersembahkan hidup kami ini kepadamu. Tolonglah ya Roh Kudus bagi anak-anak muda-Mu, supaya mereka mampu mempersembahkan masa muda mereka, supaya masa muda mereka menjadi masa yang paling indah dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Kami datang berdoa kepadamu dalam meraih masa depan yang penuh dengan harapan. Kami tahu ya Bapa bahwa dalam kondisi sekarang ini tidak mudah, tidak gampang untuk mendapatkannya. Namun pun bagaimanapun dunia berkata seperti itu, tetapi bagi kami bahwa ada Tuhan yang menjadi pembela kami. Jadi sekalipun masa muda untuk mencapai masa depan yang penuh dengan harapan pada masa muda ini susah, sulit untuk dilakukan. Tetapi kami bersyukur bahwa ada Tuhan yang menjadi penolong yang sejati, yang sanggup untuk menolong kami. Bapa di dalam surga, kuatkan iman percaya mereka untuk selalu hidup berserah, untuk selalu hidup bersandar kepadamu, untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang sejati, yang sanggup untuk mengerjakan apa yang terbaik di dalam diri mereka. Oh Bapa di dalam surga, kami pun menyadari bahwa masa muda pun juga bisa menjadi masa yang labil. Dan itulah sebabnya kuatkan iman percaya mereka, supaya mereka tidak mengikuti perasaan mereka, tetapi biarlah mereka senantiasa mengikuti tuntunan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan dan merancangkan apa yang terbaik di dalam diri mereka, supaya diri mereka
menjadi pribadi yang memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kami pun juga mendoakan terus orang tua mereka. Tuhan tuntun, lindungi, peliharakan, berkati dalam hidup mereka, dalam berbagai kesibukan. Bahkan ya Bapa di dalam surga, kami datang terus berdoa kepadamu Tuhan, bagi anak-anak mudamu ini, bagi yang sedang menuntut ilmu pendidikan, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Bagi yang sedang mencari lapangan pekerjaan, bukakan peluang. Bagi yang sedang bekerja, Tuhan urapi untuk memiliki karir yang baik, supaya melalui semuanya itu mereka semua dapat menikmati anugerah-Mu dan berkat-berkat daripadamu Tuhan. Dan terlebih, jadikanlah pribadi-pribadi mereka sebagai garam dan terang dalam menjalani hidup mereka di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan shalom.